Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, saudara-saudara semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, di mana pada siang hari ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka majelis taklim rutinitas setiap hari Kamis. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga juga kita akan selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Juga kita akan selalu mentaati anjuran-anjurannya dan perintahnya, sehingga kita akan benar-benar tergolong umatnya Nabi Muhammad yang akan selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara semua yang dimuliakan oleh Allah, ya, nanti lagi ngaji. Iya. 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 Iya, iya, iya. Oh, iya. Ya nanti lihat ya. Hah? Ya aku lagi ngaji nih. tema kita pada siang hari ini insya Allah sedikit banyaknya akan kita membahas sebuah firman Allah di dalam surah As-Saff ayat 10, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu perdagangan, kalau bahasa sekarangnya satu bisnis yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih, azab dari api neraka. Kalau pertanyaan itu diberikan kepada kita, tentu kita akan menjawab mau. Di sini Al-Quran ini ketika diturunkan, masyarakat pada saat itu, orang-orang Quraisy memang sukanya berdagang. Jadi mereka satu kota yang sangat dikenal pada masa itu, yaitu Syam atau Syria, yang memang itu kota perdagangan pada masa itu. Jadi untuk menarik orang-orang Quraisy, Allah berfirman-Nya memakai kata-kata perniagaan, tijarah atau perdagangan. Kembali kalau ditanyakan kepada kita tentu akan menjawab mau. Apa kira-kira itu yang bisa perniagaan yang dianggap perniagaan oleh Allah yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih? Dilanjutkan dalam ayat 11-nya, tu'minuna billah, yaitu pertama adalah keimanan kepada Allah. Seperti yang kita maklumi bahwa awal
turunnya Islam itu satu perubahan yang sangat besar atau misi yang utama yang dibawa oleh Rasulullah adalah tentang akidah atau keimanan. Maka kalau kita baca di dalam sejarah, Rasulullah SAW di kota Makkah itu selama 13 tahun. Dan ayat-ayat yang banyak turun di sana itu adalah ayat-ayat tentang akidah, tentang keimanan. Karena memang itu awal daripada perubahan atau reformasi yang dibawa oleh Rasulullah SAW menanamkan kalimat tauhid. Jadi sudah pada intinya semua nabi-nabi itu sama ajarannya, yaitu mengajarkan atau memberikan keyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan nabi yang bersangkutan itu adalah utusan Allah. Jadi kalau syahadat kita itu asyhadu alla ilaha illallah, nabi-nabi yang lain juga mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tergantung nabinya. Kalau kita kan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau Nabi Adam ya wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, semuanya seperti itu. Wa anna Ibrahim Rasulullah, wa anna Nuh Rasulullah. Ya. Demikian juga nabi-nabi yang lain sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalimat tauhid ini menjadi pangkal utama yang bisa membawa keselamatan keimanan kita dan bisa membawa keselamatan kita dalam dunia sampai ke akhirat. Jadi sesuatu yang sangat dinilai oleh Allah adalah tentang keimanan. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi suatu perniagaan yang bisa membawa kita kepada terbebas dari siksa yang pedih itu adalah keimanan. Karena kalau kita sudah lain keimanan kita tidak kepada Allah, meskipun kita jadi orang yang baik, meskipun kita jadi orang yang dermawan atau orang yang super baik, itu tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah karena imannya yang berbeda. Jadi satu kuncinya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah yang pedih. Yang kedua, wa rasulihi, beriman kepada utusan Allah. Nah, setiap nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu pasti menghadapi masyarakat atau umatnya yang membangkang kepada nabi yang diutusnya. Semua. Ya, baik itu Nabi Musa, umatnya juga begitu. Nabi Ibrahim begitu. Bahkan ada hidup Raja Namrud, kemudian Raja Fir'aun yang dirinya mengaku sebagai Tuhan. Itu ketidakpercayaan mereka berserta kaumnya kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Jadi mereka menganggapnya bahwa sampai-sampai mereka menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Nah, memang itu kadang-kadang juga ada di dalam diri manusia. Jika manusia itu sudah hebat atau sudah kekayaannya sudah banyak, kedudukannya sudah tinggi, kadang-kadang juga melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang sekali melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Mungkin nanti bisa lebih dalam lagi kalau ada sesi tanya jawabnya. Yang ketiga, yang dianggap perniagaan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah yang sangat pedih adalah watujahiduna fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah.
Nah ini yang jadi persoalan pada masa-masa kita sekarang ini yang sedang berkembang adalah berjihad di jalan Allah. Jadi jihad itu memang yang dipopulerkan oleh orang-orang orientalis yang tidak suka kepada orang Islam ini adalah dianggapnya bahwa jihad itu adalah holy war atau perang suci. Jadi seakan-akan sekarang yang timbul dan identik bahwa Islam itu identik dengan perang. Padahal tidak seperti itu. Adapun perang dalam rangka kita membela akidah, ya, bukan memaksakan akidah kita berperang, ya. Karena membela akidah itu yang dibolehkan adalah kita perang membela akidah, bukan memaksakan akidah kita. Jadi kalau kita berjalan di jalan dan Mogot ini dicegati setiap orang, kamu mau masuk nggak ke dalam agama Islam? Kita paksa mereka, itu namanya kita perang memaksakan akidah. Tapi kalau perang membela akidah kita, itulah yang memang dianjurkan oleh Allah. Jadi jika ada orang memerangi kita, baru kita mempertahankan akidah kita. Nah, ini yang sering pemahaman yang muncul sekarang ini, sehingga yang diungkapkan itu ayat-ayat Al-Quran yang dipilih tentang jihad semuanya, tentang perang semuanya. Padahal perang yang dibolehkan itu adalah perang dalam rangka kita mempertahankan akidah kita, bukan memaksakan akidah. Konsekuensi daripada tadi itu yang tiga hal: keimanan kepada Allah, kepada Rasul, jihad itu jelas memerlukan biaya. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan harta kita dan juga dengan diri kita. Jadi keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jihad itu bisa terwujud bila kita itu mau berkorban, ya, dengan harta kita juga dengan jiwa kita. Jadi ada satu cerita yang lucu, bukan lucu ya, mungkin lucu mungkin enggak. Jadi ada cerita duit ratusan ribu dengan duit ribuan, dengan duit 2.000 lah, kalau sekarang ribuan jarang ya, duit 2.000-an. Mereka berteman ini, lama berpisah. Begitu ketemu, yang 2.000 ini kurus, lecek, kotor gitu kan. Tapi yang 100.000 ini, wah, masih kaku, masih bersih, masih bagus lah. Terjadilah dialog di antara mereka, kamu kemana saja gitu, cerita masing-masing. Oh, kata yang 2.000 itu, saya ini sering masuk ke masjid, ke musola, ke tempat-tempat yatim, bahkan ke pengemis, pengamen gitu. Pokoknya yang susah-susah lah gitu, yang 2.000 itu. Makanya saya lecek seperti ini. Nah, yang 100.000 itu saya sih mainnya memang tempat-tempat yang enak, di mall, kemudian di tempat-tempat makan juga yang bagus-bagus, bersih-bersih gitu, di kafe-kafe yang bagus sekali gitu. Tapi alhamdulillah meskipun saya ini sudah lecek seperti ini, saya sering ke tempat-tempat ibadah. Ya, itulah gambaran bahwa berjuang itu bi amwalikum, dengan harta kita. Dengan harta kita. Jadi cerita yang kita ambil dari tadi itu memang kebanyakan kalau yang nyabanya, ya, kata orang Jakarta, nyabanya itu tempat-tempat ibadah, tempat-tempat baik, biasanya duit-duit yang kecil. Tapi kalau nyabanya yang mahal-mahal, itu biasanya duitnya besar-besar. Jadi kalau kata orang itu, harga surga itu sebetulnya murah. Harga kejelekan atau keburukan itu sebetulnya mahal. Tapi biarpun mahal, banyak orang yang suka. Tapi surga biar murah, jarang yang suka. Nah, inilah gambaran bahwa bi amwalikum wa anfusikum, bahkan kadang-kadang dengan diri kita.
Nah, sekarang tentu pertanyaan bagi kita, apa sih standar dari keimanan itu? Kita kan sering mengatakan bahwa kita ini alhamdulillah digolongkan menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi keimanan itu ada standarnya. Standar yang ya standar lah gitu. Ya kan? Standar keimanan itu apa? Nah, kalau kita baca di dalam surah At-Taubah ayat 112, ya, standar keimanan itu adalah at-taibuna, orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Artinya apa? Dia itu tidak mau kembali lagi kepada hal-hal yang tidak baik, dalam bahasa agamanya yang membawa kepada dosa. Nah, tapi biasanya orang kan beralasan kan kita masih muda Pak Ustadz gitu. Ya boleh aja lah. Cuma kan kita nggak tahu gitu kan, kalau kita nunggu waktu kita kan nggak tahu. Tobat itu nunggu tua ya kalau kita sampai tua, kalau enggak kan nanti malah belum tobat kita sudah habis usianya gitu. Nah, ini kan makanya tidak boleh. Jadi tidak disebutkan usianya dalam Al-Quran itu. At-taibuna misalnya 30 tahun, nggak seperti itu. Pokoknya tobat saja standarnya. Artinya tidak mau melakukan hal-hal yang berdosa. Al-abiduna, orang-orang yang beribadah. Banyak ibadah ya, semuanya, sampai-sampai Rasulullah SAW, kalau engkau menyingkirkan duri yang ada di jalan nanti takut kena kaki orang, itu kamu sudah dihitung sebagai ibadah. Kalau kita kan kadang-kadang kita sebaliknya gitu, habis minum aqua malah kita buang ke jalan. Bukan ibadah, malah mungkin bisa-bisa mencelakakan orang. Seandainya aqua yang kita buang, botol aqua tadi itu kena motor itu terus terjatuh, itu adalah satu perbuatan dosa yang tidak kita sadari. Ya kan, sekarang ini kan kadang-kadang orang udah pakai mobilnya bagus, itu kendaraannya bagus, tapi mentalnya itu masih belum bagus. Contohnya membuang bekas makan makanan, dibuang begitu saja lewat jendela di jalan raya, banyak kita lihat. Nah, kita sedapat mungkin mulai menghindari seperti itu. Yang ketiga standarnya adalah al-hamiduna, orang-orang yang selalu memuji kepada Allah. Nah, kapan kita memuji kepada Allah? Kapan saja. Setelah sholat habis salam lalu kita zikiran panjang, bagus. Tapi tidak pun waktu sholat itu bagus. Nah, sekilas kita membaca di belakang ini dalam surah Al-Jum'ah, ayat yang ke-10. Ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Terusnya apa? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ternyata setelah kita selesai sholat Jumat, kata Allah, bertebaranlah kamu, yang dagang-dagang, yang kerja-kerja, yang pokoknya terserah, bertebaranlah sesuai dengan aktivitas kamu masing-masing. Tetapi di samping itu juga bolehlah kamu ikuti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika kita itu berzikir setelah sholat, duduk sampai lama berzikir? Bagi yang punya waktu itu bagus. Tapi bagi mereka yang memang untuk kebaikan kerja, karena nanti ternyata dalam hadis Rasulullah bahwa yang dihitung jihad itu tidak hanya itu saja, tapi banyak ya. Mungkin mudah-mudahan nanti masih ada waktu kita sebutkan tentang jihad-jihad yang lainnya. Jadi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Standar yang berikutnya apa? As-saikhuna, artinya menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, kayak kita, ya, duduknya kita di majelis ilmu seperti ini 1 jam, itu lebih bagus nilainya daripada kita itu sholat 1000 rakaat. Nah,
Ada nggak yang pernah sholat sunat 1000 rakaat? Tarawih aja kita kan milih yang 4-4-3 kayak Persija gitu kan, biar cepat gitu. Kalau yang 22, wah 22 itu, apalagi 22 satu juz lagi. Nah ini biasanya yang jamaah sedikit. Tapi mungkin di masjid-masjid Bapak ini saudara-saudara banyak ya. Jangankan tarawih katanya ya, sholat-sholat biasa aja banyak jamaahnya. Paling enggak 10 sab gitu ya, kalau bulan-bulan Ramadan. Cuma Pak Ustadz katanya kalau sabnya itu satu-satu ke belakang gitu. Itu di mana-mana seperti itu. Jadi menuntut ilmu itu sangat baik sekali dan termasuk standar keimanan. Bahkan Rasulullah bersabda, siapa orangnya yang dalam mencari ilmu itu terkena musibah dalam artian meninggal dunia, maka dia itu dimudahkan jalannya menuju ke surga. Itu saking kehebatannya orang yang menuntut ilmu. Ar-raki'una as-sajiduna, orang-orang yang ruku. As-sajiduna yang sujud, berarti di sini standar keimanan adalah orang yang sholat, mengerjakan sholat 5 waktu ya, terutama lebih afdol emang kata Rasulullah sholat itu pada waktunya, di awal waktu. Jangan kayak lagu ya, zuhur kerepotan karena kita lagi sibuk, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Jadi gak sholat. Maka begitu kita mendengar waktu sholat, usahakan kita ada perhatian kita kepada sholat, sehingga kita cepat melaksanakan sholat. Karena sholat itu kan gak lama gitu, gak lama ya. Jarang orang yang sholatnya lama kan. Kalau kita mau pergi ditungguin teman, tunggu ya sebentar saya mau sholat. Pernah gak kita bilang, tunggu agak lama saya mau sholat? Gak pernah. Pasti ngomong tunggu sebentar saya mau sholat. Berarti sholat kita memang sebentar. Ya mungkin kalau 4 rakaat itu ya, yang wajib-wajib saja Fatihah dengan rukuk sujudnya, baca tahmidnya itu sekali gitu, sehingga 3 menit selesai, 5 menit selesai sampai salam. Berarti memang sholat kita sebentar. Dan itu sudah kita ucapkan kan, sudah kita ungkapkan. Kalau kita diajak pergi, tunggu sebentar saya mau sholat dulu, memang nunggunya sebentar sholatnya, berarti kita memang sebentar. Tapi itu menjadi standar keimanan seseorang itu adalah melaksanakan sholat. Al-amiruna bil ma'ruf, selalu mengajak kepada perbuatan yang baik ya, mengajak kepada perbuatan yang baik. Dan yang baik itu dimulai dari diri kita. Banyak sekali. Wan nahuna 'anil munkar, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nahuna 'anil munkar, mengajak meninggalkan, jangan seperti itu. Wal hafiduna li hududillah, dan menjaga hukum-hukum Allah, termasuk kehormatan kita ya, sebagai laki-laki juga sebagai istri, sebagai laki-laki juga sebagai istri yang bujangan atau yang sudah berkeluarga. Kalau dalam kajian fikih, orang-orang yang berkeluarga tetapi masih berbuat kemaksiatan secara matanya, itu dosanya lebih besar dibandingkan yang masih bujangan. Ini masih bujangan semua ya? Pak Sandi bujangan ya? Udah. Ada buntutnya satu. Kali ibu-ibu ini, mbak-mbaknya masih belum bernikah ya? Belum ya, mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya gitu ya. Yang bapak-bapak juga laki-laki yang belum menikah, mudah-mudahan didekatkan doanya, didekatkan jodohnya. Nah nanti yang susah-susah nyari jodoh, nanti saya kasih doanya. Tapi datangnya ke rumah gitu. Ya. Karena semua orang pasti ada jodohnya. Ada, tinggal nunggu waktunya, cepat atau lambat.
Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang melaksanakan itu sebagai standar keimanan seseorang. Kira-kira gimana? Banyak tanya jawabnya mungkin nanti supaya punya waktu lebih banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, untuk lebih memperdalam lagi tentang perniagaan ini yang menguntungkan, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya, juga jihad fisabilillah, dan sudah saya ungkapkan tadi standar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sementara itu nanti bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas pemaparan materinya terkait dengan perniagaan yang menguntungkan, dapat membebaskan diri kita dari ajab api neraka. Ada beberapa poin yang sudah saya catat, diantaranya berangkat dari surat As-Saff ya Ustadz, 10 sampai 11. Itu yang pertama adalah beriman kepada Allah, yaitu tauhid. Kedua, beriman kepada utusan Allah. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Baiklah, kami persilakan kepada para jamaah, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi tadi, kami persilakan. Karena kan waktunya juga masih lumayan banyak. Persilakan kepada para pengakhwatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya mengenai masalah perniagaan. Kalau masalah saya pernah baca salah satu surat ya, kalau sebagaimana dicontohkan Nabi, kan Nabi selama berniaga ya. Dan kalau nggak salah dalam satu surat itu, kalau kita selama niaga itu baca baca Al-Quran, beramal, terus itu udah pasti dijamin untung gitu kan. Kalau salah saya nggak tahu suratnya apa, itu bagaimana implementasinya gitu kan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Pengakhwatnya mungkin. Nggak ada ya? Ya. Baik, jadi ya dagang itu semuanya boleh ya, kecuali dagang-dagang yang dilarang oleh Allah, yang haram nggak boleh. Ya seperti kembali kepada surat Al-Jumu'ah ini, surat yang ke-62 ayat 10 tadi itu bunyinya fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Memang betul, setelah kita melaksanakan kewajiban sholat, ini satu contoh, berarti bukan hanya memang sholatnya sholat Jumat, tentu terutama perhatian kita stressingnya pada sholat Jumat, tapi sholat-sholat yang lain juga seperti itu. Setelah kita selesai sholat ya, itu kita dianjurkan oleh Allah bertebaran, artinya ya bekerjalah kita. Di samping kita bekerja itu, ya, kita adalah selalu menyebut nama Allah yang gampang, yaitu tahmid, takbir dan tahlil. Ya, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Nah, itu sebanyak-banyaknya. Apalagi ditambah dengan istighfar. Karena Rasulullah SAW setiap harinya itu tidak kurang dari 70 kali membaca istighfar. Rasulullah, ya, tahmid takbirnya paling enggak 33 kali. Bagaimana kalau kita enggak sempat? Ya, 21 kali.
Kalau enggak ya 11 kali, 3 kali, atau sekali saja, boleh saja. Jadi suatu perniagaan yang sangat baik kita ikuti dengan zikir kepada Allah. Kita memang akan, makanya di ayat ini, ayat 10 itunya, la'allakum tuflihun, semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Artinya orang yang dia berniaga juga berdagang, tapi menyebutkan asma Allah, dia akan memperoleh 2 keuntungan. Keuntungannya dagangnya itu dia akan laku mendapatkan untung. Keuntungan yang kedua adalah dia berzikir menyebut-nyebut nama Allah. Jadi sangat baik sekali kita yang bekerja di Indosat ini, misalnya kita ada order di mana, sambil jalan kita berzikir, ya kan? Umumnya dari sini ke Grogol kan, mungkin bisa 100 kali, bisa 1000 kali kita menyebutkan subhanallah. Luar biasa, gitu, ya, luar biasa. Ya, gimana kalau kita sambil nyanyi? Ya boleh-boleh saja, nyanyi sendiri kan boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tapi yang sangat dianjurkan adalah dengan zikir. Mungkin diselilingi ya, zikir terus nyanyi, zikir terus nyanyi, nggak apa-apa kalau sendirian gitu ya. Tapi jangan sampai mengganggu konsentrasi kita di dalam berjalan atau mengganggu orang yang lainnya gitu. Kalau zikir insya Allah enggak, karena cukup didengar oleh kita. Paling kita yang pakai motor pakai helm, apalagi yang pakai mobil, di dalam mobil itu sungguh sangat luar biasa bahwa kita untuk mengingat nama Allah itu sangat-sangat terbuka peluangnya dan sangat mudah. Jadi mungkin itu Pak yang dimaksud peruntungan. Berdagangnya kita beruntung. Beruntung yang kedua adalah kita dengan menyebut-nyebut nama Allah. Itu. Iya, dari akhwatnya mungkin. Akhwatnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada dari akhwatnya atau dari ikhwannya juga nggak apa-apa, silakan lagi, boleh-boleh saja. Atau mungkin sharing ide gitu ya tentang ini yang lain, jadi dapat pengalaman juga gitu kan. Boleh-boleh saja. Mengenai pegadaian, kalau saya lihat sekarang ini, awalnya kan banyak pegadaian resmi ya. Kalau sekarang di pinggir jalan tuh sudah mulai banyak pusat pegadaian bisa menerima pegadaian laptop, handphone dan lain-lain. Nah itu secara Islam hukum pegadaian gimana Tat? Kayaknya bagus gitu usahanya, kayak perhatikan ya. Iya. Kayaknya mau buka. Iya. Pegadaian itu memang dibolehkan, ada aturan-aturannya. Jadi kalau masalah dagang begini sih prinsipnya. Antarodin itu sama-sama rela, sama-sama ikhlas. Itu kuncinya sih. Ya, jadi gitu kuncinya, di akadnya itu antarodin itu udah yang paling klimak gitu. Tapi tidak ada maksud penipuan-penipuan ya, tapi pokoknya antarodin. Jadi kalau kayak gade-gade tadi itu memang dibolehkan kan, sama-sama suka. Jadi prinsip dari perdagangan dalam Islam itu sama-sama suka. Makanya zaman sekarang batu akik, cincin harganya mahal, itu bukan masalah harga mahal, itu antarodin karena mau. Jadi kalau saya jual cincin saya ini 10 juta, Bapak mau, ya udah selesai. Nggak ada dosa di antara pembeli dan pedagang. Sama-sama suka kok. Ketika akad selesai udah, itu boleh. Kecuali kalau memang ada unsur-unsur penipuan, ya. Apalagi di situ kan jelas diaturnya. Sekian waktunya, harinya begini-begini, itu jelas semuanya dan kita bisa baca.
Kecuali kalau ada unsur penipuan, nah itu yang tidak boleh. Jadi pada prinsipnya pegadaian itu memang diatur juga dan boleh gitu. Dan demikian juga dengan dagang-dagang yang lain gitu. Tapi jangan slogannya itu kan apa? Mengatasi masalah apa ya? Mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal banyak masalah itu. Ya, itu banyak masalah itu kan. Gimana nggak masalah sertifikat tanah rumah kita di situ, gimana nggak kepikiran masalah itu? Ya, masalah sebetulnya. Gitu. Tapi kalau bicara apakah boleh, apakah itu boleh. Gitu. Dasarnya apa? Antara din sama-sama suka, sama-sama rela, sama-sama ikhlas lah kalau bahasa agamanya gitu. Boleh. Ya, itu akhwatnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Maaf sebelumnya Ustaz, tadi nggak mengikuti dari awal. Pengen menanyakan, ini kan temanya perniagaan yang menguntungkan. Kalau kisah-kisah sahabat Rasulullah itu kan kebanyakan pedagang ya, dan pedagangnya itu sukses-sukses gitu. Yang cerita tentang sahabat yang dia hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa, dia hanya minta ditunjukkan di mana pasar gitu, dan dia bisa hidup di situ. Yang jadi pertanyaan, zaman dulu itu sahabat terutama itu kalau dagang itu gimana Ustadz? Maksudnya mereka itu sepertinya itu gampang gitu, gampang sukses gitu. Apakah ada hal-hal yang bisa kita kita pelajari dan kita ikuti gitu, sehingga kita mungkin bisa belajar dari situ. Terus yang kedua Ustadz, kalau sekarang itu kan banyak kayak ini ya, usaha seperti kayak reksadana, kemudian saham gitu. Itu dalam Islam itu gimana ya Ustadz? Karena terkadang kita tertarik ya pengen ikut. Kita tidak mengetahui, misalnya kita menyimpan uang di situ, kemudian misalnya kayak reksadana itu kan ada pengolahnya sendiri. Kita terkadang kebingungan nih, sebenarnya ini halal atau haramnya atau enggak gitu. Kita cari di mana, maksudnya kadang ada hadisnya atau di mana gitu. Kita kesulitan di situ Ustaz. Untuk menentukan apakah di mana itu halal atau enggak gitu. Itu gimana? Kalau yang ada kan biasanya riba yang bank konvensional itu. Tapi kalau kayak reksadana, saham itu gimana ya Ustaz? Itu aja sih dua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan yang pertama, kenapa sahabat-sahabat itu sukses dalam berdagang? Katakanlah termasuk Rasulullah. Jadi Rasulullah, ya mungkin paling gampang mungkin kita kasih contohnya Rasulullah saja lah ya. Kalau ke sahabat-sahabat juga sama pada intinya. Jadi Nabi itu ketika usia beliau sudah 12 itu memang dia sering diajak oleh pamannya. Siapa nama pamannya ya? Namanya siapa pamannya? Abu Thalib. Nah dia berdagang ke sana. Kelihatannya Nabi ini ada bakat gitu. Sehingga dia itu ngelamar kerja lah katakanlah melalui pamannya Abu Thalib kepada Khadijah. Sayyidati Khadijah. Ya. Kalau kita nyebutnya Siti Khadijah, karena orang Indonesia Sayyidati jadi Siti Khadijah. Padahal di Arabnya itu adalah Sayyidah, Sayyidati Khadijah, bukan Siti Khadijah. Jadi kita gampang nyebutnya Siti. Makanya kalau kita umroh atau kita pergi haji, oleh pedagang-pedagang Arab yang perempuan dipanggilnya Siti gitu. Padahal namanya belum tentu Siti, tapi karena mereka tahu orang-orang Indonesia ini pada umumnya Asia Tenggara ini namanya banyak yang pakai Siti, maka dipanggilnya Siti. Aslinya adalah Sayyidati Khadijah. Dia melamar berdagang kepada Khadijah ini, berdaganglah Rasulullah. Nah Rasulullah itu dalam berdagang itu
prinsipnya yang pertama adalah jujur, dan barangnya ya jujur itulah kualitas yang ada dibicarakan apa adanya. Itu kenapa Rasulullah itu sukses membawa dagangan dari Mekah ke sana sukses, begitu pulang dari Syam bawa dagangan ke Mekah laku habis, sehingga keuntungannya banyak sekali. Prinsipnya adalah jujur. Sekarang ini kan pedagang ini agak susah ya yang jujur. Misalnya sekarang lagi musim buah duku, jual, Pak ini duku tulisannya duku Palembang gitu kan, padahal duku Parung, atau dicampur antara duku Palembang dengan duku Parung. Itu juga udah hilang prinsip kejujurannya. Satu, kadang-kadang kita tidak jujur juga kepada modal. Berapa Pak bajunya ini? Kita misalnya sebagai pedagang menawarkan 100.000, 70 ya gitu. Wah, modalnya saja belum dapat gitu. Padahal modal kita nggak segitu. Mungkin modal kita hanya 50.000 atau kurang dari itu. Di sini sudah banyak sekali kebohongan. Nah, disitulah mungkin ya keberkahan dari dagang itu, karena sekarang ini sudah orang tidak jujur lagi. Kita lari lagi, kita misalnya ke swalayan-swalayan, ya, diskon misalnya 30%, 20%, padahal harganya itu sudah dinaikkan terlebih dahulu. Jadi memang seperti itu. Memang Nabi SAW mengatakan bahwa rezeki umat manusia ini 99%-nya itu ada di perdagangan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innamal bai'u mislur riba, bahwa perdagangan itu sangat dekat sekali dengan riba. Ya, karena sangat dekat sekali. Jadi kalau kita mengadakan penelitian seteliti-telitinya di pasar-pasar itu banyak sekali orang yang mengurangi timbangan. Ya, harganya mungkin sama atau mungkin lebih murah. Aturan dukunya ini biasanya di 10.000, begitu dijual di sana kok bisa ada yang harganya 8.000. Nggak taunya dia tidak sekilo, tidak 10 ons, tapi hanya 7 ons. Dikurangi 3 ons timbangannya. Nah, seperti itulah. Jadi keberkahan dalam berdagang itu tidak ada. Jadi prinsip yang Rasulullah terapkan kenapa dan sahabat-sahabat yang lain itu bisa sukses dalam dunia perdagangan itu adalah menjaga kejujuran, baik kualitasnya, harganya, juga perilakunya. Itu ya. Kalau kita kan sekarang udah kebalik-balik gitu. Kita bilang bagus padahal belum tentu bagus. Nah, kita bilang modalnya sekian padahal belum tentu modalnya segitu. Nah, itu. Jadi prinsip para sahabat dan Nabi itu karena kejujurannya baik dalam modal, dalam yang lain-lainnya itu, sehingga mereka jujur. Sehingga singkat ceritanya Sayyidah Khadijah itu sangat terpesona dengan kejujuran Rasulullah SAW dalam berdagangnya, sehingga Nabi itu menjadi suaminya. Dan kebetulan Khadijah ini orang yang banyak hartanya, saudagar, mendukung perjuangan Islam, sehingga Islam bisa berkembang. Ya. Kemudian sesuatu yang meragukan harus kita tinggalkan. Jadi kalau dalam garis Rasulullah SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang ragu-ragu itu adalah perkara yang meragukan, maka tinggalkanlah. Jadi kalau ada satu bisnis apapun ya, baik itu UBS kalau dulu itu, ada lagi MW zaman dulu tuh ya, banyak sekali, ada CNI dan macam-macam itu ya. Ada yang sistemnya nanam modal itu ya, banyak sekali. Begitu nanam modal sudah banyak, yang bawa modal itu kabur, itu banyak kasus-kasus seperti itu. Sekarang bagaimana kita jangan gampang tergiur. Ada satu bisnis ditawarkan itu, kita menanam modal itu 5 juta.
setiap minggu kita akan diberikan keuntungan 500.000. Ada ini kenyataan. Dan banyak teman-teman saya khususnya itu ngikut 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya 5 kali sampai 6 kali dibayarkan terus. Kenapa? Masih duit kita itu yang dikembalikan. Tapi begitu sudah yang ke-7 kalinya, sudah alasannya sekarang harga emas turun, harga ini sedang pahit apa segala macam, udah nggak bisa kembalikan lagi. Jadi unsur penipuan. Ya, siapa sih yang berani masa mengasih modalnya itu sampai 20% bunganya? Bank yang manapun nggak ada yang berani, ya, memberikan bunga yang seperti itu. Jadi garisnya itu sesuatu yang kita meragukan antara benar atau enggak, tinggalkan saja. Cari yang jelas-jelas saja. Gitu. Ya, kita tidak menyebutkan satu ABC-nya, nanti tinggal kita lihat saja ini meragukan atau enggak. Kalau meragukan kita tinggalkan. Gitu. Jadi garis benang merahnya itu meragukan atau enggak kehalalannya atau keharamannya, kita tinggalkan saja. Sama saja dalam semua hal, dalam makanan juga begitu. Kita mau makan di sebuah restoran atau di mana saja, nah itu kita juga berdasarkan hati kita itu penilaiannya. Kita yakin enggak halal atau enggak. Ini muslim semuanya kan, jadi saya bebas bicara nggak apa-apa. Misalnya kita masuk ke Carrefour lah katakanlah, kita mau beli ikan, tapi pisau yang dipotong itu, yang buat motong itu ternyata digunakan juga untuk motong babi, karena kan di satu situ. Itu berarti sudah kita meragukan kehalalannya gitu. Ya tinggalkan, berarti jangan beli di situ begitu loh. Kecuali kalau misalnya dipisah-pisah sendiri. Atau kita mau makan di pinggir jalan, makan ayam bakar atau pecel ayam atau apalah gitu. Ya kalau kita mau berpikir panjang, tidak hanya langsung makan saja. Iya ya, saya mau makan ayam. Tadi yang motong siapa saya nggak tahu gitu. Ini ayamnya ayam tiren atau bukan saya nggak tahu juga. Ragu-ragu kan? Tinggalkan. Bagaimana? Makan yang yakin saja, lelenya atau ikannya, karena bangkainya juga masih halal. Begitu jadi caranya. Insya Allah kalau kita selalu begitu, badan kita mudah-mudahan sehat gitu. Jadi tapi kalau kita apa namanya halal haram hantam, nah itu yang biasanya membawa mudarat penyakit bagi diri kita. Jadi intinya kalau memang itu kita ragu-ragu, tinggalkan saja. Tapi kalau kita yakin, silakan saja. Ya, dan demikian juga dalam bisnis tadi yang disebutkan apa reksadana dan sebagainya gitu. Ya, ada yang lainnya? Ya, boleh. Boleh ya, satu lagi. Terus mengenai kartu kredit. Kalau kita lihat, saya pernah dengar kartu kredit itu kan kalau nggak salah tidak dibenarkan dalam Islam ya, Tet. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sebagai pedagang, tapi kita kan sekarang suka menyediakan fasilitas edisi gitu ya, kita semacam alat elektronik itu yang memberikan kesempatan kepada pelanggan atau customer untuk menggunakan kartu kredit. Dari sisi kitanya sendiri gimana tuh? Mungkin itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Menggunakan gimana tadi? Ya, jadi kalau sekarang tuh kita pedagang mungkin memberi kesempatan kepada pembeli yang tidak mempunyai uang untuk bisa menggunakan kartu kredit. Kita kan nyiapin fasilitas perangkatnya gitu yang sekarang bisa pakai PIN kayak, cuma PIN-nya buat kartu kredit bukan yang debit ya, yang sebenarnya kartu kredit gitu. Kita sebagai apanya kita? Itu pedagang. Pedagangnya kita. Karena kalau kita mengharapkan orang yang bayar cash, mungkin apalagi kalau kita barangnya barang besar ya, barang mewah atau barang mahal, itu kan nunggu orang cash gitu, waduh sulit gitu ya. Tapi kalau kita barang orang tapi memberi kesempatan kepada pembeli untuk pakai kartu kredit, padahal kita kan nggak tahu pembelinya itu nanti punya utang sama bank atau enggak. Dari sisi kita bagaimana tuh? Mungkin itu ya. Jadi itu kan di dunia ini semuanya
bukan berdasarkan Islam ya, dalam perdagangan kan macam-macam ini. Yahudi memang menguasai dunia perdagangan gitu ya. Kalau kita kaji dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi atau orang Barat, orang Eropa itu silsilahnya itu adalah dari Nabi Musa. Nabi Musa itu ciri-cirinya fisiknya kuat, otaknya cerdas. Nah kalau giliran orang Islam itu sisinya dari sisi Nabi Ismail kemudian kepada Nabi Muhammad, itu lemah lembut kayak kita ini, iya kan? Lihat aja fisik-fisik orang-orang Eropa. Ya, kalau timnas Indonesia ngelawan timnas Inggris misalnya itu kan bisa 21 gitu main bolanya, karena secara fisik kalah. Nah itu terbukti dalam Al-Quran, mereka punya kecerdasan. Nah, sehingga dalam dunia bisnis itu mereka juga tidak melihat agama gitu loh. Jadi bisnis gitu. Kan tinggal kitanya, makanya yang jadi persoalan kan kitanya. Kalau itu nggak bisa kita menyalahkan kredit card. Dia ini kok duniawi gitu. Mau pakai silakan, nggak pakai silakan. Nah kitanya yang jadi persoalan kan gitu, kitanya. Nah kalau kita sebagai pekerja, ya sebagai pekerja terus tidak ada pekerjaan yang lain, karena dalam berdagang kita dengan siapa saja boleh. Sampai kita berdagang dengan orang kafir itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Karena dalam perdagangan itu kita tidak ada unsur penipuan gitu. Kecuali kalau kita memang sudah berdagang dengan orang kafir tapi kita nipu juga, itu juga kita yang kena dosanya. Kalau selama kita tidak ada unsur penipuan, kita boleh-boleh saja sebagai pelaksana bisnis atau pelaku bisnisnya gitu. Ya jadi sama dengan misalnya gini, kita dikasih uang. Pak Ustadz nih ada uang. Saya jangan bertanya uang dari mana nih, gitu. Itu jadi persoalan nanti secara hukumnya. Tapi Pak Ustadz tadi bilang, oh ya terima kasih, udah selesai, itu halal. Tapi kalau kita pertanyakan dari mana, waduh terus, itu yang jadi persoalan di situ gitu. Demikian juga dalam hal perdagangan. Jadi persoalannya itu kepada kitanya. Kitanya ini dalam melakukan itu ada nggak unsur-unsur keharamannya atau kehalalannya gitu. Jadi banyak sekali memang ya sekarang ini ya kita sudah agak susah gitu kan menemukan mie Indomie saja itu yang Islami mungkin nggak ada kayak gitu ya, nggak ada kan. Ya kita kan ngebayangin Indomie cap beduk gitu kan, belum ada gitu. Jadi belum ada gitu. Jadi semuanya masih seperti itu. Bagaimana dalam hal itu berdagangnya silakan saja. Tapi ketika kita mau makan pikir dulu dong. Ketika kita mau makannya ada nggak unsur keharamannya di situ gitu. Kita ini ya, setiap pribadi kita gitu. Kalau berdagangnya oke-oke saja, orang berdagang kok sama siapa saja boleh. Tidak melanggar, tapi ketika kita mau mengkonsumsinya itu yang jadi persoalan bagi kita, jadi masalah lah istilahnya. Harus kita teliti lagi kehalalannya atau keharamannya. Ya, ada lagi? Oke, jadi kalau saya simpulkan dalam dialog kita ini yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jadi pada prinsipnya dalam berbisnis yang menyelamatkan kita dari azab Allah, ketika ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kan kita ingin waqina azabannar, di dunia baik, di akhirat baik. Nah, mudah-mudahan kebaikan kita di dunia ini akan juga membawa kebaikan kita di akhirat. Jadi bercita-citalah kita ini bahwa kebaikan kita atau kesenangan kita di dunia ini akan berlanjut sampai kesenangan kita di alam akhirat nanti, kehidupan yang kekal. Jadi jangan sampai kita yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah, senang kepada dunia tapi kita lupa kepada akhirat. Jadi kalau kita sudah senang di dunia, kita berharap nanti kita senang di akhirat juga. Senang di dunia, senang di akhirat. Mungkin itu ya sebagai
gambaran dalam segala kehidupan kita. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, yang kerja silakan kerja di mana saja, nggak apa-apa, kecuali kalau memang sudah jelas tempatnya itu adalah tempat yang tidak bagus, ya kita tinggalkan. Tapi kalau yang masih bagus, dengan siapa saja boleh. Saya katakan bahwa kita berbisnis dengan orang kafir pun kita boleh kalau untuk berdagang. Tapi kata kemudian kita mengkonsumsi, mau memakainya, itu yang jadi persoalan. Siapa ya? Kuncinya di diri kita sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Baiklah, sampai kita di akhir kajian Islam Johri Indosat pada siang hari ini. Sebelum kami tutup, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan persiapan panitia Ramadan yang mana sudah tadi diingatkan dari SKI dan Mogot. Itu pada para jamaah yang aktif di kepanitiaan Ramadan, kami harap untuk tidak meninggalkan tempat ini. Baiklah, kita tutup, kita akhiri kajian Islam Johri Indosat siang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali acara minggu depan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.